Halo teman-teman yang sudah hadir. Oke, Ahmad Wildan, L, Rafa, Afid. Teman-teman yang sudah hadir boleh on cam dulu, guys. Yang bisa on cam sambil nunggu yang lain. Nah, halo Wildan. Halo Kak, Oke, mantap Wildan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih Kak. Baik. Nggak pergi liburan, Wildan? Rencana mau ke desa tapi nggak jadi sih Kak. Oh, oke oke oke. Mantap. Orang-orang pada liburan nih, guys. Di rumah aja ini Kak. Di rumah aja ya. Jadi situ ada L. L, kamu di mana L? Nggak pergi ke Sumbar L? Enggak, Nggak ya. Kenapa tuh? Karena di sana masih banjir. salah satunya itu terus juga nenek dari keluarga Bunda juga di sini. Oh, oke. Nggak perlu dong ya, berarti udah di rumah. Oke, teman-teman. Rafa sama Apip di mana nih, guys? Ini lagi pada liburan semua ya. Jogja juga lagi rame banget nih, teman-teman. Orang yang liburan ke Jogja. Sebentar ya, guys. Sebentar. Aduh. Se- Oke. Sambil kita tunggu yang lain dulu ya, apa? Wildan, El sama Rafa, Apip, DWP, Naupal Riyad. Wow, Naupal Riyad. Oke. Sebentar guys, ini kamera kakak kenapa nih kok? Oke. Jadi hari ini mungkin materi kita tidak terlalu banyak ya, cuman belajar nanti gimana membentuk suatu tim teman-teman untuk mengerjakan tugas. Tapi tetap nanti kita mengerjakan tugasnya itu sendiri-sendiri guys. Tugasnya juga nggak terlalu banyak. Paling nanti kita cuma membuat mind map, terus membuat checklist, terus mengerjakan beberapa soal. Oke, sepertinya Riyad nih baru potong rambut. Riyad dirimu. Oke, kita tunggu yang lain dulu, guys. Oke, sebenarnya tahun baru nanti Algonova bakal libur, cuman 2 hari doang, teman-teman. Kelas kita nggak dapat nih. Kelas kita nggak dapat. Tanggal 30 sampai 31 sama tanggal 1 doang. Ente ya, Wildan, Riyad, El, Rafa, sama Api. Jadi, ya nggak apa-apa kita belajar saja nanti. Malah mereka yang hari Kamis, kemarin kan tanggal 25. Nah, itu mereka libur, terus tanggal 1 mereka dapat lagi, berarti 2 minggu mereka libur. Jadi, nah itu kalau udah rezeki. Oke, kemarin siapa ya? Kamu ya, Wildan, yang bertanya tentang fungsi itu. Oh, oh iya Kak, saya kan kemarin sempat bilang Iya, sedikit ini bingung soal fungsi. udah gimana? Udah aman? Aman aja sih Kak soal fungsi Kak. Oke, udah aman ya. Jadi, fungsi itu gampangnya ya seperti yang kakak bilang. Kita membuat satu paket. Kita paketkan satu. Intinya sama seperti pembuatan variabel ya. Sama seperti pembuatan variabel, cuman kalau fungsi ini lebih besar gitu. Oke, kan variabel itu bisa kita panggil di pemrograman lain juga kan? Ya mungkin kakak sharein aja sebagai sebentar kakak carikan dulu materi fungsi sambil nunggu yang lain ya. Karena hari ini juga apa materinya ya gak terlalu banyak teman. Coba kakak dulu. Bonus nih buat kalian kakak menjelaskan tentang fungsi lagi. Tapi cuma sedikit ya.
Sebentar kakak cari dulu ya guys. Oke, halo Brilian. Jadi teman-teman, kalau misal kalian masih ada kebingungan tentang fungsi, jadi gampangnya seperti ini guys. Untuk fungsi, wow, sebentar ya. Nah, dengar suara kakak guys. Cuman Kak, Oke, jadi kalau seperti yang sudah kita ketahui, untuk mendeklarasikan fungsi atau membuat fungsi itu sendiri kan kita harus membuat def. Sebentar. Jadi di sini kan ada def ya. Nah, sebenarnya fungsinya itu yang ini, guys. Yang ini. Oke. Ini untuk membuat nama dan parameter fungsi, lalu badan fungsi itu yang ini. Nah, ada yang namanya parameter, teman-teman. Parameter itu yang mana? Parameter itu misal kita sudah buat def, ini kan buat nama fungsinya apa? Misal fungsi apa ya? Tes. Nah, terus di sini bisa diisi parameter, teman-teman. Parameter satu, parameter 2. Nah, oke. Parameter 2 bisa banyak parameter yang pasti nanti saat kita memanggil fungsi, ah, argumennya harus sesuai dengan jumlah parameter yang ini. Argumen itu yang mana, Kak? Yang ini, teman-teman. Coba, yang ini kan saat kita ingin mengisi argumennya ya. Nah, argumen itu isi dari parameter, value-nya, teman-teman. Coba dilihat. Ini parameter dari print label ini ada satu kan. Lalu dia isi dengan saat memanggil fungsi juga, teman-teman. Jadi name ini akan dimasukkan ke si parameter fungsinya. Nah, jadi singkatnya si fungsi itu, guys, fungsi itu bisa dibilang apa ya? Kode yang sudah kita paketkan. Nah, sama seperti yang kakak bilang, misal analoginya ada suatu tim sepak bola namanya Star FC misal. Nah, isinya udah 11 pemain. Nah, misal si Wildan pengen memakai jasa Star FC ini. Dia kan cuma perlu memanggil nama Star FC-nya saja ya. Nanti 11 pemain ini bakal ikut. Nah, itu akan lebih singkat dibanding si Wildan memanggil satu-satu 11 pemain ini. Nah, jadi kita tinggal manggil Star FC saja. Otomatis nanti yang 11 ini bakal ikut. Daripada nanti kalian panggil satu-satu. Nah, ini disebut badan fungsi, teman-teman. Nah, badan fungsi. Seperti itu kira-kira, guys. Untuk fungsi itu sendiri. Jadi, ya sebenarnya yang jadi fungsi ya ini doang, guys. Nah, ini badan fungsinya. Terus ini nama fungsinya dan ini parameternya. Oke, kalau yang ini kan for in range ini udah masuk ke looping ini guys. Seperti itu gambarannya. Sama seperti variabel, cuman variabel itu kan satu nama doang. Misal variabel namanya nama student. Student sama dengan misal Naupal. Nah, kalau kita panggil yang ini, kan kita kalau mau print juga panggil ini ya juga kan, nama variabelnya juga kan teman-teman. Ya udah nama student gitu. Misal kita jalankan, ya nama studinya si Naupal gitu. Oke, sebentar. Nama nama siswa dua koma. Nah ini nama siswanya si Naupal. Dia di apa? Value-nya itu diambil dari nilai di si variabel yang ini, guys. Nah, itu sama halnya dengan si fungsi, cuman bedanya mungkin fungsi agak lebih kompleks. Nah, ini sama aja, teman-teman. Dia kan juga saat memanggil si fungsinya, dia memanggil namanya kan di sini. Nama yang sudah kita deklarasikan. Oke, seperti itu kira-kira untuk si pembuatan fungsi, teman-teman. Oke, ini kakak record gak ya tadi? Oke, kakak record ya. Nah, aman guys untuk fungsi Wildan, Naupal, L.
Apip sama Brilian sama Rafa. Aman ya? Aman nggak? Aman, Kak. Oke, nice gitu dong teman-teman. Jadi lebih sering di ini saja nih. Dibiasakan saja untuk mengulang-ulang ya. Tapi kakak suka kok kalian tanya, kak, fungsi itu seperti apa, masih kebingungan saat menjalankan fungsi itu aman-aman saja teman-teman. Kakak malah suka kalau kalian banyak bertanya ya. Oke. Nah, mungkin ini aja nih yang hadir. Sebentar kakak cek dulu guys. Oke, 30%. Kakak minta untuk si apa? Apip, eh si Nabila L, Rafa, kalian coba buka ininya dulu. Talita, oh Talita juga sudah dikeluarkan ternyata guys. Coba buka platformnya dulu teman-teman. Biar nanti kalian ke absen ya. Dibuka platformnya baru kita mulai belajar ya guys. Si ini si sebentar kakak share screen ya. Jadi teman-teman sebelum absen itu selain kalian ikut Zoom nanti akan kelihatan juga di sini guys. Tolong di Apip buka dulu platformnya Apip. Terus si Nabila L sama Rafa. Afif Nabila L Rafa. Dibuka dulu platformnya. Kalau si Latifah Naura kan dia lagi ini. Lagi liburan dia. Liburan. Oke. Terus Apip, Nabila sama Rafa ya. Mau dibuka dulu platformnya teman-teman. Oke. Nah, Rafa tinggal Nabila sama si Apip nih yang sudah hadir yang belum buka platformnya teman. Nah, kita lanjutkan guys. Sebentar, mana lagi yang ini? Hari ini seperti yang kakak bilang tadi cukup singkat teman-teman. Tidak terlalu panjang. Mungkin kita hanya belajar tentang hackathon team. Jadi seperti yang kakak bilang dulu di awal-awal kita ketemu ya. Jadi dalam coding itu biasanya akan dibuat tim nih guys. Akan dibuat tim. Tapi hari ini kita coba belajar saya gimana ininya cara pembuatannya ya. Pembuatan seperti kerja kelompok biasa saja sih teman-teman sebenarnya. Nanti kita akan belajar, kalian akan membuat mind map, checklist, dan mengerjakan beberapa tugas ya. Kalau nanti kita cepat selesai, berarti kelasnya juga bakal cepat kita selesaikan, nggak sampai 90 menit, teman-teman. Oke, karena kalau kita lihat di sini ya, coba kita lihat dulu di sini. Nah, ini tugasnya cuma dua, teman-teman. Di pertemuan 12 ini ya. Bentar, kakak refresh dulu. Nah, oke. Pertemuan 12 ini tugasnya cuma dua, teman-teman. Pertama, kita akan membuat mind map. Oke. Nanti kakak ajarin gimana cara membuat mind map. Lalu, kita akan mengerjakan blok olimpiade yang ini, guys. Nah, itu doang sebenarnya yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi, bisa jadi nanti nggak sampai 90 menit. Ya, oke. Jadi semangat L ya. Nggak sampai 90 menit kita hari ini. Oke. Jadi, coba kita lihat dulu. Hackathon Team. Jadi ini sebagai apa ya? Kita akan mengerjakan secara singkat hitungannya, tapi dalam sebuah tim. Oke, karena faktor kita belajar online, ini nanti kerja masing-masing saja, teman. Oke, diskusi program pembelajaran tingkat lanjut. Nah, pimpinan pusat pendidikan sukses, puas dengan perintah optimalisasi kerja guru. Sekarang saatnya untuk membantu siswa. Siswa Pusat ini menyelenggarakan hackathon tim untuk menulis program pembelajaran tingkat lanjut. Lalu agar supaya melatih siswa dalam keterampilan abad ke-21, oke, coba kita lihat dulu. Pertama,
apa yang perlu Anda tahu dan mampu buat di abad 21, lalu seberapa besar akan program ini, dan apa cara terbaik untuk mengatur struktur program ya. Nah, jadi ternyata ada banyak keterampilan yang penting pada abad ke-21 dan pemrograman adalah salah satunya. Yang sekarang kita pelajari nih. Ternyata itu dianggap sangat penting teman-teman. Program ini melatih keterampilan bisa sangat besar dan tidak rasional untuk mengembangkannya sendiri. Itu sebabnya hackathon diadakan dalam format tim. Jadi kita dapat memecah program menjadi modul subrutin yang terpisah dari fungsionalitas, modul terpisah dan pengembangan individu. Nah, kalau bisa nanti ya teman-teman di pertemuan selanjutnya, kalau nanti sudah lengkap tim ya, kita akan membuat mungkin pekerjaan rumah menggunakan tools-tools untuk bekerja sebagai tim nanti, guys. Oke, kalau pertemuan kali ini sebagai pengantar saja ya. Oke, dengan bentuk pekerjaan, kita lebih banyak keterampilan untuk pelatihan akan dibahas dan mengurangi waktu pengembangan produk. Lalu jumlah kesalahan akan diminimalkan. Oke, ini tujuannya apa sih Kak buat kalau yang Kakak alamin ya teman-teman. Kalau misalkan Kakak proyekkan sama teman-teman Kakak tuh kita lebih fokus pada bagian-bagiannya kita. Contohnya seperti apa? Misal kalau kerja tim di programan itu kan, misal ini ada 5 tugas. Oke. Terus anggotanya ada 5 juga. Misal si L, si Riyad, si Will, dan Rafa. Satu, dua, tiga, empat, sama satu lagi siapa? Si Brilian atau si Apip mungkin ya. Jadi kan kalian hanya fokus mengerjakan misal si L. Dia fokus A doang nih. Will dan B, Riyad C, Rafa D, dan si Apip eh, E. Jadi fokus satu-satu. Ini kita bisa meminimalkan jumlah kesalahan yang akan terjadi, teman-teman. Dibanding kalian mengerjakan sendiri-sendiri A, B, C, D, E ini. Jadi misal si L bisa fokus waktunya 2 hari misal. Dia bisa fokus mengerjakan yang A ini doang, teman-teman. Ya seperti kerja kelompok. Yang satu kerja, yang lain membentuk kelompok ya biasanya. Misal ada 6 orang, satu kerja, limanya membentuk kelompok. Itu namanya kerja kelompok, guys. Satu kerja, satu membentuk kelompok gosip biasanya. Namanya doang ya. Si L ketawa sama si Wildan berarti mereka antara yang kerja atau yang jadi kelompoknya nih mereka. Nah itu. Tapi di pemrograman biasanya nggak bisa seperti itu teman-teman. Karena tas-tas kita memang harus dikerjakan. Kalau tidak berarti error guys. Nah, kalau tidak berarti error ya. Nggak bisa kerja kelompok. Nah, nggak bisa satu kerja, 5 orang bentuk kelompok. Diskusi lagi mereka biasanya. Gosip. Nah, biasanya cewek-cewek ya Wildan ya. Yang suka gosip tuh cewek-cewek tuh. Nggak tahu kakak. Kakak nggak nuduh si L. Oke, terus lanjut ya, teman-teman. Lebih banyak keterampilan untuk pelatihan akan dibahas. Jadi misal si L punya error atau dia berhasil mengatasi error di si A ini, teman-teman. Nah, itu kan dia bisa jelaskan ke si Will dan ke teman-teman kelompok yang lain. Oh, ternyata cara mengatasi error yang seperti ini kita harus seperti ini, guys, kata si L. Kan itu bisa jadi ilmu atau keterampilan tambahan ya. Yang kedua, mengurangi waktu pengembangan produk jelas, teman-teman. Karena nanti, misal, per satu tugas ini, nah, kita mengerjakannya itu selama 1 hari atau 2 hari, teman. Anggap saja 1 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan kalau kamu mengerjakan sendiri, kita akan menyelesaikannya, kamu akan menyelesaikannya itu dalam waktu 5 hari. Nah, kalau kita buat satu tim, nah berarti kita hanya perlu butuh 1 hari doang karena setiap orang fokus pada tugas sendiri-sendiri guys. Nah, itu untuk bentuk pekerjaannya misal lebih banyak keterampilan untuk pelatihan akan dibahas, mengurangi waktu pengembangan produk dan jumlah kesalahan akan diminimalkan. Karena setiap developer akan fokus pada tugasnya masing-masing. Seperti itu guys. Oke.
Hari ini kita akan ini ambil bagian dalam hackathon tim, menulis modul Anda untuk melatih salah satu keterampilan abad ke-21 dan bagikannya di bagian kelas. Oke, ini cuman sekedar ini dong. Lalu, topiknya yaitu pengembangan tim. Tadi kakak sudah introduction banyak. Mengapa pengembangan tim sangat penting dalam IT? Nah, itu teman-teman. Kenapa sih Kak tim ini sangat penting dalam pengembangan IT atau pemrograman atau ya yang berbau-bau IT? Nah, proyek besar membutuhkan banyak sumber daya dan waktu. Paling sering tim akan menyelesaikan pesanan lebih cepat dari satu pengembangan berbakat. Jadi intinya teman-teman balik lagi ke poin 3 poin yang tadi ya. Jadi sangat dibutuhkan tim untuk mempercepat kita mengerjakan tugas ya. Lalu pengembangan tim mirip dengan konstruksi, di mana setiap anggota mengetahui apa yang harus dia lakukan dan memahami apa yang dapat dia harapkan dari orang lain. Nah, misal nanti si Riyad satu tim sama si Rafa sama si Apip mereka bertiga, apa yang dibuat si Riyad itu harus dipahami sama si Rafa dan Apip, guys. Nah, karena itu kan kalau di dalam pemrograman kan itu bakal dilanjutkan, teman-teman. Atau jadi satu kesatuan nanti. Misal nanti si Rafa tidak paham sama yang dibuat si Riyad, nah itu bisa fatal lagi, teman-teman. Nah, ada yang namanya perencanaan. Perencanaan itu adalah bagian penting dari proses pengembangan. Jika kerja tim tidak terorganisir dengan baik sejak awal, pengembangan produk dapat berlangsung lama. Nah, tim harus dengan jelas menentukan daftar tugas dan penyelesaiannya, berarti penyelesaian proyek. Nah, tugas harus dipisahkan satu sama lain, karena jika beberapa pengembang melakukan tugas yang sama, maka setiap orang akan melakukan dengan caranya masing-masing, teman-teman. Di saat merakit produk akhir, hal ini dapat menimbulkan konflik dan waktu yang terbuang percuma. Jadi, kita harus menentukan, balik lagi ke yang tadi, yang kakak bilang tadi. Misal, A siapa yang ngerjain, B siapa yang ngerjain, C, dan seterusnya siapa yang ngerjain. Jangan nanti tiba-tiba semua kelompok kerjain A, B, C. Nah, itu namanya bukan kerja kelompok lagi, teman-teman. Kerja masing-masing itu. Dengan versi yang berbeda-beda. Nah, penting untuk menggunakan nama jelas. Nah, makanya dari awal kakak bilang, kalau kita membuat fungsi, membuat variabel, atau membuat modul, kita harus kasih nama yang jelas, lalu kita kasih komentar. Masih ingat kan kalian, teman-teman? Bentar, kakak stop share dulu. Cara membuat komentarnya, kan? Menggunakan apa, teman-teman, untuk membuat komentar di Python? Masih ingat, guys? Pakai tagar kak. Pakai, oke, tanda pagar ya, pakai tagar. Contohnya, misal di sini, kalau kakak buat, tinggal dibuat aja. Ini adalah fungsi untuk label, misal seperti ini ya. Atau kalau dia lebih banyak, misal ini anggap lebih banyak, misal ini. Kita tinggal blok, lalu kita tambahkan seperti ini. Nah, ini juga dalam komentar ya guys. Di blok saja lalu buat titik 3. Seperti itu. Sebentar teman-teman. Bentar ya. Itu untuk komentar, teman-teman. Komentar itu sangat penting ya untuk mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Karena ini mungkin masih eh, apa ya bisa dibilang ini kan program yang masih kecil ya. Ini program yang masih kecil. Kalau nanti kalian sudah ketemu program sebentar, kakak cek dulu ada nggak program kakak yang besar ya. Sebentar teman-teman. Kita cek dulu program kakak mungkin yang proyekan. Sebentar. Aduh, di mana kakak simpan ya? Nah, misal edut animasi. Ini termasuk besar nggak ya?
guys. Sebentar ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah, ini teman, coba kalian lihat. Ini kan semua file-file coding ya guys. Ya, yang di barnya ini. Jadi kalau kalian perhatikan, nah ini dikerjakan kami ada timnya teman-teman. Kami ada timnya ini. Nah, belum lagi masuk ke modulnya, seberapa banyak ini ya, array, available, balance. Nah, ini kalau kalian lihat ini gimana coba, teman-teman? Gimana kita kalau kerja sendiri-sendiri, berapa bulan kamu bisa mengerjakan seperti ini pakai JSX ya, Tuh. Node.js nanti untuk backend-nya. Ini React. Nah, ini index HTML ya, package.json ya. Nah, ini jadinya website ya, guys. Ini pengembangan website ya. Gua nggak bisa, tapi kakak nggak bisa jalankan nih. Sebentar. Kakak coba dulu ya. Index. Nah, ini gimana caranya, teman-teman? Biar kita atau kalian bisa mengerjakan seperti ini. Otomatis kan kita butuh tim ya. Otomatis kita harus butuh tim. Sebentar. Bentar guys, kakak jalankan dulu sebentar dari HP. Kakak coba dulu ya. Hasilnya seperti apa. Biar kalian lihat gimana kalau kalau selama ini kan kalian masih eh edutani mas. Ini proyek klien kakak ini. Oke, sebentar guys. Oke, kakak share dulu. Bentar teman-teman. Ini dari HP linknya sudah di handphone ya. Ini sudah bisa dibuka sama publik. Nah, ini kodenya ya. Ini kodenya ya. Coba kalian lihat. Ini kodenya yang panjang ini guys. Ini namanya ini puter dan lain sebagainya. Dan hasilnya seperti apa Kak? Sebentar, Kakak buka dulu guys. Biar kalian lihat dulu proyekannya Kakak. Nah, seperti ini teman-teman. Itu hasil dari yang kode yang tadi yang kalian lihat. Nah, ini kalau kalian sudah belajar coding lebih lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini untuk apa ya kemarin nih? Nah, ini untuk lomba, ada klien kami ikut lomba, jadi kami yang mengembangkan. Nah, ini teman-teman. Oke, ini untuk bentuk websitenya ya. Kalau mobile-nya gimana, Kak? Sebentar, kita inspek dulu. Mobile biasanya ukurannya mana nih? Kok agak lupa lagi. Sebentar, guys. Ya tidak bisa seperti ya diubah-ubah nih. Nah, intinya ini buat website teman guys. Nah, ini website yang sudah jadi. Kalau ini dijalankan bisa juga teman-teman dia bakal ke YouTube. Nah, nah, ini sudah apa ya? Website yang sudah lumayan ya teman-teman. Ini bisa kalau banyak ini bisa di scroll juga nanti teman-teman. Nah, ini yang bisa di scroll nih. Nah, kan? Oke. Hasilnya seperti ini. Kodenya seperti apa, Kak? Nah, jadi seperti yang Kakak lihatkan di sini, guys. Nah, ini, teman-teman. Oke, kalau mungkin kalian sebentar. Ini bicara tentang ini ya. Apa namanya? Tentang pekerjaan suatu tim ya. Nah, kakak loginkan dulu ke ini kakak. GitHub. Kalian udah tahu GitHub sebelumnya, teman-teman? GitHub itu untuk udah tahu Will kan? Nah, untuk bekerja ya sebagai tim ya. Sebentar, kakak masukkan dulu emailnya. Oke. Nah, kakak lihatkan lagi ke kalian ini. Apa ya? Sebentar, guys. Nah, ini. Kalau di sini tuh lebih banyak lagi. Yang tadi kan di lokalnya kakak. Kalau kalian lihat di sini, ini produk-produk yang sudah kakak buat nih, teman-teman. Nah, yang
Ini kalau ada kuning-kuningnya seperti ini berarti dia eh, ini logo logo bisnisnya kakak ya. Logo timnya kakak Step Up Project ini namanya teman-teman. Nah ini. Kalau yang kakak itu yang merah ini teman-teman. Ada ada ini React Simple Page, Marketplace, Web Nobar sepak bola, ah, basis basic golang, tugas praktikum TCC, grosir, dan lain-lain teman-teman. Nah, seperti itu. Ini untuk di GitHub ya guys. Jadi ini kalau yang kuning-kuning ini dikerjakan sebagai satu tim teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, oke kita lihat dulu timnya yang mana ya. Nah di sini ada nih teman-teman. Coba kalian lihat yang ini ya, contributionnya. Ada ya si Abdanul Ikhlas, Riyadi sama Gata. Kalau ini dari si company-nya ya, si Step Up Project itu sendiri. Nah, kalau ini language-nya apa? Pakai JavaScript. Nah, ya gini teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan dari GitHub sendiri, guys. Kalau yang edutanimas tadi yang mana, Kak? Misal kalian bertanya seperti itu. Kode lengkap edutanimas yang ini, guys. Nah, kan ada di sini juga nih. Nah, ini semua. Kalau kalian lihat di indeks ya seperti apa, itu bakal ada juga, guys. Nah, terus package JSON, config, dan lain sebagainya. Nah, jika deh ya jadi seperti ini, teman-teman. Ini yang ada di lokal kakak. Oke. Gimana Wildan tanggapannya tentang kode yang kakak lihatkan ini? Beri tanggapan dulu. El, Naufal, Apip, Rafa, Brilian, Rajib. Nah, hasilnya Udah ini. pusing duluan, Kak. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Dikit-dikit dulu aja, belajar-belajar. Nah, ini pesanan nih. Nah, yang ini guys. Hasilnya seperti itu. Kalau kalian lihat hasilnya itu bakal enak banget ya kelihatannya. Nah, ini misal pertanian berkelanjutan, get started itu definisinya seperti apa. Bisa juga nanti kalian buat apa ya? Bentar. Masih ini enggak ya punyanya kakak? Oke, Google Scholar, LinkedIn. Oh, kakak lupa ya apa nama ininya kakak sebentar guys. Kita lihat dulu nama personal websitenya kakak. Dulu pernah kakak buat tuh guys. Tapi kakak lupa apa namanya ya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Oh, Muhammad Riyadian. Apa ya? Ini juga udah public nih sebenarnya. Sebentar guys. Kakak tes dulu. Muhammad Riyadi 12 github.io. Ini ya. Mana tadi? Muhammad Riyadi 12 github.io mana? Aduh, kok hilang? Oh ini. Nggak compiling address dulu. Ini udah dipublik harusnya ya. Oh, ke sini dia ternyata. Kalau yang ininya saja kemana dia? Ah, ini portofolio kakak teman-teman. Ini portofolio sederhana ya. Nah, ini sudah bisa kalian cari nih, riyadi12github.io. Ini kalau kalian buka bisa nih. Coba kakak kirim, oh enggak deh. Nanti kakak kirim ke ini lagi dibuka-buka sama orang lain. Nah, ini sudah bisa di public, sudah bisa di handphone juga teman-teman. Cuman ini masih sederhana, nanti kakak mau mengembangkan lagi. Oke, saya adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran UI. Ini kakak buat, ini bisa di-send juga ya. Nanti kalian mau bertanya, send lalu data notifikasinya ke kakak. Seperti itu teman-teman. Ini untuk website portofolio. Wah, kita udah jauh banget nih. Nah, selanjutnya guys, ada yang mau ditanya dulu tadi soal GitHub? Siapa tahu kalian penasaran guys? Atau bingung mau nanya apa? El Riyad, Rajib Agung. Masih bingung sih kak, kan ini baru wah, pertama kali. Oh, pertama kali lihat GitHub. Nggak Ya, apa-apa teman-teman. Nanti bakal ada, mungkin akan ada ya. Tapi kakak belum lihat juga, belum pastikan di pelajaran kita. Tapi harusnya akan ada.
Kalaupun nanti nggak ada, kakak bakal ajarin kalian gimana cara menggunakan GitHub. Cuman kalau tadi yang kalian lihat program sampai jadi website itu, sepertinya kita nggak belajar ya. Paling nanti cuma buat aplikasi doang, teman-teman. Kalau yang tadi kan sudah beda bahasa program. Yang tadi sudah JavaScript, misal untuk front end-nya React, lalu untuk back end-nya apa ya yang digunakan tuh? Lupa kakak. Nah, oke. Kembali lagi. Tadi tuh membahas tentang yang namanya tim aja ya, teman-teman. Oke. Kita menggunakan mind map untuk perencanaan. Mind map itu peta mental, diagram, dan koneksi. Adalah alat yang digunakan untuk menampilkan informasi secara visual dan menyusunnya secara efektif. Nah, misal, coba kita lihat dulu. Jadi, nanti kakak ajarkan juga caranya buat mind map. Kalau nggak salah sudah kita kerjakan kemarin. Cara buat mind map. Mind map itu seperti apa, teman-teman? Oke. Oke, keterampilan apa? Jadi, program untuk menghitung waktu saatnya menggunakan penggunaan telah berlatih, virtual di bidang kecil yang memungkinkan pengembangan masa depan, mengembangkan pemikiran logis, bahkan permainan atau lelucon, karena setiap orang terkadang butuh istirahat. Oke, kita cek dulu. Oke, tadi kan mind map sudah. Lalu misal kita akan, setelah kita buat mind map, teman-teman, kita akan membuat lagi namanya daftar atau checklist ya, daftar periksa saat merencanakan sebuah proyek. Daftar periksa adalah daftar tugas yang harus diselesaikan, guys. Oke, misal ada tugas lalu kita selesaikan. Nah, prosedur kerjanya tentukan fungsionalitas program, pembelajaran tingkat lanjut dan soroti tugas yang relevan. Menentukan eksekutor tugas, buat daftar periksa untuk kerja individual pada tugas tersebut. Oke, sebentar. Ini biar lebih jelas lagi ya, kakak contohkan lagi seperti apa. Trello mungkin. Kita lihat web project Trello di sini. Ada yang namanya Trello, teman-teman. Cuman untuk sekarang kita masih eh, apa ya? Kita nanti menggunakan di platform saja, guys. Nah, contohnya di sini nih. Mana? Edutanimas misal. Nah, ini akan ada teman-teman siapa yang mengerjakan si desainnya misal. Oke. PRD-nya siapa, terus testingnya siapa yang bakal mengerjakan, itu bakal ada nanti teman-teman. Dibuat sama si project manajernya. Dibagi-bagi tugas timnya. Misal si Wildan mengerjakan yang A, dia bakal mengerjakan desainnya. Si L development, si Naupal PRD, terus si Rajib bagian testing, si Apip deploy. Project handovernya itu si ini nanti si Apip, si Rafa sama si Brian seperti itu guys. Nah, kalau misal tasknya sudah selesai, ya sudah kalian tinggal checklist. Oke, caranya seperti apa? Coba kita lihat lagi di sini teman-teman. Kita nanti akan misal ini nanti yang kalian buat ya teman-teman. Oke, tolong diperhatikan. Ini nanti yang bakal kalian buat di mind map guys. Mind mapnya caranya seperti apa? Caranya seperti yang kemarin kita jalankan teman. Nah, misal ini. Misal nomor satu ini, nah ini kan project dihapus dulu. Project hackathon misal. Hackathon. Nah, terus ini hilangkan saja. Lalu tambahkan lagi di sini guys. Misal apa dulu yang harus dikerjakan, tes, dan lain sebagainya. Lalu ini bisa ditambah lagi satu, tiga juga bisa teman-teman. Nah, ini juga bisa ditambah, ini ditambah, kalau menghapusnya seperti ini. Nah, seperti ini aja guys, untuk mengerjakan si main map ya. Kalau checklistnya seperti apa? Yang ini, daftar tugas. Tambah di sini, misal, eh, pembagian kelompok. Oke, terus. Lalu, mencari masalah user. Oke, terus.
mengembangkan, mencari solusi. Oke. Terus, nah dan seterusnya teman-teman. Kalau misal pembagian kelompok sudah, lalu dicentang. Mencari masalah user dicentang. Kalau sudah, nah ini kalian bisa lihat nanti teman-teman, apa yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu kira-kira guys. Untuk gambaran kerja kelompok kalau di pemrograman teman-teman. Nah, peraturan hackathon, formulir partisipasi, karena ini kita kerjanya perorangan, jadi kita ini saja guys. Jadi kita apa? Kerja sendiri-sendiri saja seperti yang kakak bilang tadi. Mungkin bisa jadi kalau kalian cepat mengerjakan, kita tidak akan sampai 1,5 jam teman-teman. Oke, jadi mind map-nya sebentar ya. Ini pertemuan ke-11. Oke, mind map-nya kalian kerjakan sebentar. Ada nggak ya di sini kebutuhan mind map-nya seperti apa? Oh, tidak ada. Jadi dibuat aja teman-teman. Kalian boleh cari di Google. Misal kalian pengen mengembangkan suatu project, itu apa saja checklist yang harus dibuat. Misalnya seperti ini teman-teman. Uh, Checklist yang harus dibuat saat ingin mengembangkan project. Project misal project website sederhana. Nah, lihat di sini. Oke. Jadi kalian masukkan yang ininya saja. Perencanaan, pengumpulan konten, pengambilan teknis, pengujian dan peninjauan, peluncuran dan pemeliharaan. Jadi minimal ada 6 6 checklist di situ yang kalian buat ya teman-teman. Lalu untuk mind map-nya yang di sini kalian mengikuti yang ini saja. Tolong di screenshot dulu guys. Oke, nanti kakak kasih waktu. Jadi seperti ini. Jadi yang dibuat itu kalau yang bagian ini tujuan aja, tujuannya terus nah lalu kalau ini lengkap, ini juga. Kalau yang ini tugasnya saja dan ini lengkap teman-teman, seperti ini. Oke, buatkan dulu mind map-nya lalu cari sendiri aja untuk ininya guys. Apa namanya? Untuk si checklistnya ya. Oke, lalu nanti setelah selesai itu, ntar kakak stop share. Oke, sebentar teman-teman kakak share lagi. Nah, kalau yang tadi itu kan kita kerjakan di bagian nomor satunya ini kan. Ini ada dua guys. Nomor satunya kerjakan dulu, baru nomor duanya ini jawab tugas yang ini teman-teman. Ini juga singkat nih, cuman yang dibutuhkan itu tiga, tiga, tiga kali ngoding doang kita. Oke, lalu nanti selesai untuk hari ini teman-teman. Ya ada pertanyaan dulu terkait tugasnya guys. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, silahkan dikerjakan teman-teman. Kakak kasih waktu 30 menit dulu berarti sampai jam 3:15 ya. Kalau nanti masih kurang berarti kelasnya nggak jadi ini. Nggak jadi cepat selesai ya, Will dan yang lain-lain. Oke, teman-teman. Di-share lalu dikerjakan, guys. Ya, yang 12. Habib, Rajib sudah dapat kelas pengganti jadi, Gung. Gini kak, belum ada gini info dari apa adminnya ya. Oke, iya. Kakak lihat juga belum ada ya, karena seperti yang kakak bilang, banyak permintaan ini. Namamu masih contacting di situ, belum diinfokan. Ditunggu aja dulu ya, Rajib ya. Ya kak. Oke, mantap. Dilanjutkan yang ini, tuh. Jadi lihat perintah tugas aja dulu. Kak ini elemen baru maksudnya apa kak ya? Yang di mana tuh? Oh, Yang di tugasnya. yang dibuat.
mind map itu Hah? yang Ini saya buat mind map di kertas. oh, kamu buat mind mapnya di kertas. Oh, Maksudnya? buatnya di kertas. Nah, kan ini kan disuruh buat mind map. Iya, di ini di tugas kita yang nomor 12 elemen baru itu maksudnya kita bisa kasih nama itu kalau kamu double klik di elemen baru, itu bisa diganti namanya gitu. Bisa kamu Cuman add. ganti nama doang. Iya, dan tambah tambah ini mind map baru gitu. Seperti ya ini sebentar. Di stop share dulu guys semua. Kakak jelasin lagi. Stop share dulu semua. Oke, kakak. Oh, oh ya, dibikin kayak yang di contohnya tuh yang mind map itu ya. Iya, benar seperti ini misalnya ya. Kakak contohkan. Tadi kan harusnya di sini awalnya itu seperti ini ya. Ini hackathon ini tulisannya elemen baru kan. Oke. Jadi seperti ini. Elemen baru ya. Nah, kita pengen membuat mind map. Mind map yang tadi sudah kakak suruh kalian screenshot yang ini teman-teman. Oke. Misalkan kakak buat dulu tujuannya. Nah, kakak tinggal ganti di sini tujuannya seperti apa. Misal tujuannya. Oke. Terus kakak pengen buat lagi di sampingnya tugas, nama modul dan eksekutor. Oke. Tinggal di add aja seperti ini. Tugas, terus nama modul dan eksekutor. Oke. Terus apalagi yang mau ditambahkan? Misal mau ditambah lagi si tugas yang perlu dilakukan tugasnya. Oke, ini satu aja berarti. Tugas yang perlu dilakukan, yang perlu dilakukan. Nah, lalu nanti setelah dibuat seperti ini, apalagi yang pengen kita tambahkan? Misal tugas yang perlu dilakukan, nama modul dan eksekutor. Nah, di-add lagi di sini guys. Nama modul. Lalu eksekutornya siapa? Seperti ini aja teman-teman. Nah, intinya kalian pastikan semua yang di sini masuk ke mind mapnya guys. Nah, ini coba di screenshot dulu yang belum, baru kalian share screen dan lanjutkan lagi teman-teman. Oke, kakak tutup ya. Ya O- nggak sih, Kak? Oke, kalau untuk checklistnya kalian cari saja di Google. Checklist yang perlu dilakukan saat pengen mengembangkan website sederhana gitu aja guys. Semangat teman-teman. Double klik di ininya di tengah-tengahnya lalu itu. Semangat guys.
Oh, ternyata disediakan di ininya ya. Nggak perlu di SS ternyata.
Oh aduh. Apip, kamu nggak usah ngetik terlalu panjang. Tujuannya adalah menulis program gitu. Eh, Ketik saja yang di bold atau yang dihitamkan saja yang diketik. Oke, seperti teman-teman yang lain. Terus untuk nomor satu yang bagian dua itu coba teks dihasilkan, dijawab teks dihasilkan teman-teman. Oke. Kalau udah terlanjur diketik, Pip, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen ngulang lagi, silahkan.
Wildan, coba kamu ulangi share screen-nya. Kok nggak kelihatan di kakak? Iya, ulangi dulu. Oh, udah. Udah ternyata. Oke, dilanjut. Lanjutkan. Cara masukin proses akar itu gimana ya, Kak? Proses operasi akar. Proses operasi akar. Oke, sebentar. Oke, itu menggunakan yang ini ya. Kalau akar itu kan berarti bintangnya dua kali atau perkaliannya dua kali ya. Oke, Oh, iya seperti itu akar iya. kan untuk operator ya. Iya, Kak. Terima kasih, Hmm, Kak. oke, aman. Nomor berapa itu? Nomor dua. Kayak, oh, dilanjut dulu guys. Jangan kelamaan dibuat mind map sama ininya ya. Mind map sama checklistnya teman-teman. Si Talita sama si Nabila Meisha ternyata udah keluar guys. Mereka nggak melanjutkan lagi. Wow, brilian. Gacor ya. Brilian. Ini kakak kirimkan jawaban nomor dua itu guys. Jawaban nomor dua. Kakak bantu kali ya. Ini jawaban nomor dua ya. Bilang kalau udah selesai teman.
Ini si Rafa Makaila jawabannya teks dihasilkan ya. Sepertinya ya. Coba yang return itu, yang return. Yang ini aja tulis. Nah, kebalik itu tes teks. Coba centang. Di enter aja sepertinya. Oh, itu ada. Oke, mantap. Lanjutkan. Nomor duanya sudah kakak kirim di room chat, Rafa.
Oke, teman-teman, sepertinya kalian kebingungan di bintangnya. Kakak kasih ya. Yang bintang satu. Ini guys, oke, biar kita selesai. Itu untuk ya bintang pertama. Di tes dulu guys. Saya udah kirim di room chatnya. Oh, itu printnya diturunkan apa? Apip. Yang ini. Print yang ini di bawah itu. Karena kakak kirim dari ini kayaknya. Kakak edit saya. Nah iya, coba dijalankan. Bisa? Oke, printnya diturunkan ya guys. Nah, mantap. Lanjut dulu, masih ada waktu 10 menit lagi nih. Nah, Upal juga udah selesai bintang satunya. Oke, si Rafa juga, Apip juga. Tadi yang udah selesai kayaknya si Brilian deh. Udah selesai semua ya. Oke, lanjut dulu guys. Di contoh yang bintang 21 itu. Jawab bintang 2.
Oke, untuk bintang keduanya sekalian saja. Ini teman-teman jawabannya. Sebentar, biar kalian selesaikan terus stop share ya guys. Nah ini untuk yang bintang kedua. Berarti ya kalian kebingungan saat ini ya, saat membuat rumus-rumus itu ya teman-teman. Jadi nanti itu bisa kalian tes-tes dulu karena kemungkinan sebentar kakak cek dulu di apa ya, minggu depan kita masih hackathon teman-teman. Jadi bisa jadi masih seperti ini nanti eh, bentuk tugas-tugasnya. Oh enggak, ternyata minggu depan kita sudah masuk ke modul baru teman-teman. Jadi lanjut kerjakan dulu sampai selesai lalu stop share kalau udah. Oke, kita tunggu Rafa dulu ya. Rafa lagi memilih-milih di sana. Oke, oke kalau sudah di stop share teman-teman. Oke, kembali ke kakak lagi. Jadi hari ini teman-teman sebagai apa implementasi dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita udah 12 kali pertemuan nih berarti. Nggak terasa berarti minggu depan sudah masuk ke modul baru guys. Modul tentang Bentar, kakak share screen. Modul di sini ada daftar dan apa nih? Tapel apa ini? Dan kamus dan set, lalu nanti struktur data bersarang, terus workshop tentang pemecahan masalah. Nah, ini membahas tentang nanti misal ada masalah yang harus kita pecahkan seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang tadi kalian bisa coba-coba ya teman-teman. Coba-coba cari apa namanya? Cari tugas-tugas di Google teman-teman lalu kalian implementasikan. Bisa juga tuh teman-teman kalian download Visual Visual Studio Code untuk memprogram Python jadi nggak cuma di platform kita saja teman-teman. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya untuk hari ini. Ya, kebanyakan kita membahas tentang yang ini saja sih tadi. Eh, Hackathon itu untuk apa gunanya dalam pemrograman itu kita butuh kerja sebagai tim teman-teman. Harusnya nih kalau kita belajarnya offline, kita bakal buat sebuah tim. Nah, misal ini berapa orang, kita bagi jadi dua. Jadi kalian bisa mengerjakan masing-masing. Contohnya tadi kan ada 3 soal ya. Nah, itu bisa dikerjakan satu-satu. Oke, teman-teman. Karena kita sudah menyelesaikan semua tugas hari ini, ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum kita tutup? Nggak ada kak. Oke, belum ada. Oke, kalau nggak ada teman-teman, ini kita korupsi waktu 4 menit, tapi nggak apa-apa karena kita lumayan cepat juga menyelesaikannya. Harusnya kan 15.30 ya ini, 15.27. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan selamat berlibur guys. Selamat berlibur, selamat istirahat. Kalau liburan gini bantu orang tua ya guys. Jangan dibiarkan, kalian sudah pada besar. Jangan cuma main game doang, bantu orang tua, tanya atau
pijitin orang tua, kayak kalian mengabdi dulu waktu libur. Oke, itu saran dari kakak. Oke, teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa lagi, guys. Selamat sore Kak. Oke, Terima kasih thank you. Kak. Oke, Wildan, Riyad, Terima Rafa, kasih, Kak. Brilian, Akif. Oke, Brilian, keren. Nice. Kakak keluar ya.